Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah praktikum analisa statistika terapan dengan dosen pengampu Bapak Roni Susetiopo. Di sini judul tugas kami yakni adalah analisis indeks standar pencemar udara Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 hingga 2021 berbasis dashboard. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Puput Asyawati dengan NRP 33226004. Saya Bayu Kurniawan, NRP 33226019. Saya Abdul Mufid dengan NRP 33226021. Dan saya Faza Muhammad Fakihudin dengan NRP 33226027. Latar belakang. Udara merupakan sumber daya yang tidak terbatas dan sumber daya milik bersama yang memengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pemeliharaan terhadap fungsi udara harus dilakukan demi menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia serta melindungi makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya dan akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Kecenderungan menurunnya kualitas udara dapat diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Faktor alam yang dapat mencemari udara salah satunya adalah aktivitas vulkanik gunung. Sedangkan faktor manusia yang paling dominan adalah aktivitas transportasi dan perindustrian seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tujuan dari analisis kelompok kami yang pertama adalah mengidentifikasi pola dari pencemaran udara, lalu menyusun klaster pencemaran untuk setiap tahunnya, lalu juga untuk meramalkan kondisi indeks standar pencemar udara Provinsi DKI Jakarta untuk kedepannya. Hasil analisis ini diharapkan dapat meningkatkan kebijakan dan tindakan penanganan, lalu juga untuk menyediakan informasi untuk masyarakat. Kita ambil dari Open Data Jakarta, yaitu website data.jakarta.go.id. Terdapat 7 variabel. Ini pertama adalah tanggal, yaitu tanggal perekaman data. Lalu ada PM10 yaitu particulate matter 10. Lalu ada SO2, sulfur dioksida. Lalu ada CO yaitu karbon monoksida. Ada O3 yaitu ozon, NO2 nitrogen dioksida. Yang terakhir adalah lokasi SKPU yaitu lokasi sistem pemantauan kualitas udara. Untuk selanjutnya metodologi analisis. Untuk yang pertama kita lakukan adalah stat, kemudian data collecting, kemudian data processing, kemudian eksplorasi data analis atau EDA. Pada EDA terdapat 2 cabang. Untuk cabang pertama adalah setelah EDA kita ARIMA, kemudian kita clustering, kemudian kita model evaluation. Cabang kedua setelah EDA kita langsung clustering, kemudian kita model evaluation. Setelah model evaluation, pembuatan dashboard, kemudian selesai. Untuk data collecting, data yang telah didapatkan dari Open Data Jakarta diimport pada Jupyter Notebook. Data yang akan dianalisis merupakan data yang berbentuk time series. Selain tahun, variabel-variabel meliputi PM10, SO2, CO, O3, dan NO2 merupakan variabel-variabel yang akan ditinjau dalam analisis ini sebagai indeks pencemaran udara. Kemudian pada data pre-processing, semua variabel dapat diketahui tidak memiliki missing value. Dalam langkah ini dilakukan penghapusan variabel kritikal, lokasi SKU, dan max. Data yang dihapus tersebut tidak digunakan dalam analisis. Kemudian eksplorasi data analisis atau EDA, terlihat bahwa terdapat banyak outlier yang cenderung menjadi noise dalam data di setiap variabel. Jika dilihat dari nilai min, variabel PM10 terlihat tidak mengalami fluktuasi yang signifikan di setiap tahunnya. Begitu juga dengan variabel SO2 dan CO. Walaupun kedua variabel ini terlihat lebih menonjol tren naik turunnya jika dibandingkan dengan PM10, variabel O3 lah yang terlihat mengalami fluktuasi paling besar di sini. Sedangkan variabel NO3 cenderung stabil walaupun pada tahun 2021 mengalami kenaikan rata-rata. Kemudian ARIMA pada time series plot di samping menampilkan hasil EDA dari rata-rata variabel CO, O3, SO2, NO2, dan PM10 pada setiap tahun indeks standar pencemaran udara DKI Jakarta tahun 2010 sampai 2021. Time series plot ini memberikan kita penjelasan tentang perilaku atau perubahan dari setiap variabel pada setiap tahunnya. Data di samping adalah data yang akan digunakan untuk peramalan menggunakan metode ARIMA. Forecast time series plot di samping adalah hasil forecast
terbaik dari peramalan menggunakan metode ARIMA. Hasil forecast ini akan menggambarkan bagaimana kondisi rata-rata variabel CO, O3, SO2, NO2, dan PM10 pada tahun 2022 sampai tahun 2030. Dengan adanya hasil forecast ini, kita bisa meramalkan bagaimana kondisi indeks standar pencemaran udara DKI Jakarta tahun 2022 sampai tahun 2030. Selanjutnya masuk pada pembahasan clustering menggunakan metode Cummins. Berdasarkan nilai sentroid untuk tiap klaster di atas, klaster 0 memiliki kategori baik dikarenakan hasil akumulasi seluruh nilai indeks polutannya lebih rendah jika dibandingkan dengan klaster lainnya. Selanjutnya, model clustering menggunakan metode aglomeratif. Sama seperti sebelumnya, penentuan label untuk setiap klaster ditentukan oleh akumulasi seluruh nilai indeks polutan. Klaster yang memiliki nilai paling rendah adalah klaster dengan kualitas udara yang baik. Dalam model aglomeratif, klaster 0 lah yang memiliki kategori baik. Selanjutnya yaitu membandingkan antara clustering menggunakan Cummins dan aglomeratif. Time series di samping adalah hasil clustering dari kedua model. Dari hasil clustering tersebut menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan di mana terjadi puncak pencemaran udara pada tahun 2013. Dan pada tahun 2021 terlihat penurunan yang cukup drastis. Dari kedua hasil metode tersebut memiliki nilai yang relatif sama dan hanya memiliki sedikit perbedaan. Selanjutnya yaitu akurasi klaster. Dari kedua klaster yang telah dilakukan, keduanya memiliki tingkat akurasi yang relatif serupa, yaitu Cummins sebesar 62% dan aglomeratif sebesar 63%, di mana model aglomeratif clustering sedikit lebih unggul dalam hal akurasi. Selanjutnya yaitu model evaluation, di sini menggunakan silhouette score dan Kalinski-Harabas index. Jika dilihat dari silhouette score, kedua model clustering cenderung mendekati 0, yang mengindikasikan adanya ketidakpastian dalam clustering. Hal tersebut menunjukkan bahwa objek dalam suatu klaster mungkin mirip dengan klaster lain. Sedangkan untuk evaluasi Kalinski-Harabas index, model aglomeratif memiliki nilai lebih tinggi. Artinya model tersebut lebih baik dalam melakukan clustering. Kesimpulan. Didapatkan kesimpulan bahwa peramalan menunjukkan adanya fluktuasi tahunan dalam kualitas udara di Jakarta. Dalam hal ini, PM10 atau particulate matter 10 dan O3 atau ozon merupakan variabel yang paling berpengaruh dan dampaknya dapat membahayakan kesehatan manusia karena kadarnya yang sangat tinggi. Kemudian, dari hasil clustering didapatkan bandingan antara model aglomeratif dan model Cummins. Model aglomeratif ternyata lebih baik daripada Cummins dalam pemisahan klaster. Jadi dalam konteks pengujian ini, aglomeratif lebih dapat diandalkan. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Dalam penyelesaian penugasan ini kami memerlukan beberapa sumber dan untuk beberapa sumber atau daftar pustaka tersebut dapat dilihat pada PPT yang ditampilkan. Kemudian pada lampiran, kami menampilkan hasil dashboard yang telah kami buat. Untuk halaman yang pertama adalah form yang menampilkan beberapa visualisasi dari indeks pencemar udara di Jakarta selama 12 tahun untuk memudahkan dalam penyampaian informasi. Contoh pada variabel CO yang menggunakan line chart dalam visualisasinya dan CO berdasarkan lokasi SPKU-nya dengan grafik donat. Terdapat menu yang menampilkan per tahunnya juga, mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2021. Selanjutnya pada halaman cluster, menampilkan visualisasi plot time series menggunakan line chart dan histogram untuk menampilkan perbandingan antara model aglomeratif dan Cummins. Lalu terdapat beberapa visualisasi lainnya seperti menampilkan line chart dari rata-rata setiap indeks pencemar berdasarkan tahun 2010 hingga 2021. Dan terdapat filter juga untuk mengetahui informasi setiap tahunnya agar lebih merinci. Yang terakhir adalah halaman ARIMA yang menampilkan hasil perbandingan rata-rata setiap variabel pencemar selama 21 tahun menggunakan pie chart. Lalu ada visual yang menampilkan rata-rata setiap indeks pencemar berdasarkan setiap tahunnya menggunakan line chart, dan yang pasti menampilkan plot, time series berupa line chart, dan juga histogram dari perbandingan kelas model aglomeratif dan Cummins. Kemudian terdapat filter juga untuk setiap tahunnya mulai tahun 2010 hingga tahun 2030 untuk mempermudah
analisis. Dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.